tadi, langsung asli. Ini kan ada bijak. Coba aja jangan iya, ben 10 menit, aman 10 menit. Harus guru Aduh. jangan. Aduh. Ini goloan aja sahabat. Golo sahabat ini. Mainan. Di mana anak gede? Yang berat. Iya, coba masuk. Lele terang ngarang. Sebelum mulai. No, iya ngarang. Ingat gak nanti 10 menit. Berdiri, banganya Om Swastiastu. duduk kembali. Ya. Silakan anak-anak duduk kembali ya. Kita memulai pelajaran ya. Untuk sekarang mata pelajarannya apa? IPAS. Ya, tentang rantai makanan. Baiklah anak-anak, persiapkan fisik anak-anak dan keluarkan alat-alat yang perlu diperlukan anak, misalnya buku, pulpen dan lain-lainnya. Sudah? Baik, kalau sudah, yang pertama Ibu akan absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, semuanya hadir ya. Nihil. Ya, kalau sudah ya, anak-anak Ibu minta semuanya berdiri. Ya. Kita melakukan doa sebelum pembelajaran dimulai. Silakan pimpin temannya. Sebelum pembelajaran mulai, mari teman-teman semua kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu minta anak-anak masih tetap berdiri ya. Sekarang kita melakukan atau menyanyikan lagu wajib ya. Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Masih dalam keadaan berdiri ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Ya, baiklah anak-anak silakan duduk kembali. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang topiknya adalah makan dan dimakan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan,
dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menanyakan anak-anak, agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup? Mencari energi atau makan. Mencari energi atau makan. Ya, yang lain? Ada lagi? Ayo. Mencari makanan sendiri. Ya, mencari makanan sendiri. Ada lagi? Ya? Ada lagi? Ya. Agar kita dapat bertahan hidup, yang kita harus lakukan adalah apa? Mencari makan atau makan dan minum. Ya, mencari makan atau minum itu merupakan berupa energi, ya, energi. Kalau tanpa energi atau kita tanpa makan, maka tubuh kita akan lemah atau kekurangan energi. Itu, ya. Yang kedua, apakah manusia, tumbuhan, dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Tidak. Mengapa? Karena mereka saling berkaitan. Ya, yang lain? Ya, karena saling membutuhkan sama lain, satu sama lain, ya. Ya, bagus sekali jawaban anak-anak, ya. Nah, sekarang coba anak-anak simak video yang akan Ibu tampilkan tentang rantai makanan. Setelah itu, anak-anak menganalisis video tentang rantai makanan, ya. Ya, silakan anak-anak simak videonya tentang rantai makanan. Dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungsi.
Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Oh, ada kok. Ngenah kok. Ya, itu tadi video yang Ibu tampilkan. Anak-anak sudah analisis tadi? Iya, baik. Kalau begitu, sekarang kita akan lanjutkan, yaitu Ibu akan membuat kelompok. Ibu bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang yang secara heterogen. Silakan membentuk kelompok. Sudah? Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya. Nama kelompok yang ini kelompok 1, ya. Dan yang ini Ibu kasih kelompok 2. Dan ini kelompok 3, ya. Silakan yang di sini ke kelompok 2, ya. Sudah? Belum, ya, silakan. Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, ya, secara berkelompok. Nah, untuk yang pertama, ya, Ibu
jelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama itu anak-anak mengisi rantai makanan ya dengan nama tumbuhan atau hewan. Ya. Yang kedua, anak-anak mengurutkan gambar yang sudah disediakan, ya. Yang ketiga, itu anak-anak memperhatikan gambar. Setelah itu, langsung anak-anak mengurutkan rantai makanan sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Sudah? Bisa dipahami langkah-langkah langkah-langkah kegiatannya? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak silakan kelompok 1 kerjakan. Iya. Kelompok 2 silakan kerjakan. Iya. Dan yang ketiga silakan kerjakan kelompok 3. Kalau ada yang belum dipahami atau yang kurang jelas, silakan tanyakan, ya. Tidak isi di komposer nih, Bu. Ya? Tidak isi di komposer. Enggak. Kalau isi sila isi di sini, ya. Iya, di sini ya. Iya, di sini. Buat apa? Iya, ini isilah rantai makanan berikut dengan nama tumbuhan, hewan atau hewan itu. Ya. Yang lain juga ya, bekerja sama, berdiskusi. Bagaimana kelompok 3? Sebentar dulu. Ya, di sini isi nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tulis namanya dan di sini iya, nama anak-anak di sini dan ini jawabannya di sini. Ini anak-anak mengurutkan, ya. Ya, kelompok 1. Nomor 2 ini gimana cara menjawab? Ya, di sini ada gambar ya. Gambar yang secara acak, lalu anak-anak itu mengurutkan sesuai dengan perannya peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang mana itu? Di sini ada itu, peran makhluk hidup pada rantai makanan. Coba. Ini secara acak, sekarang anak-anak yang mengurutkan. Ya, di sini tulis. Oh, padi sebagai Ya. Ya. Ya, silakan berdiskusi. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan, ya. Ya. Bagaimana? Nomor 2, di sini anak-anak disuruh mengurutkan gambar yang ada sesuai dengan peran makhluk hidup pada rantai makanan. Iya, diurutkan dari yang bawah. Kayak gimana? Di sini buat. Di sini. Iya. Oh, nomornya? Nomornya boleh, tulisan boleh. Oke, kayak nomor. Iya, kayak nomor 1 boleh. Ya, silakan kerja. Ya.
lengkapi ya. Ini lengkap. Enggak, yang ini beda, yang ini lagi lain gitu. Ya. Yang nomor 3, sebentar dulu ya. Yang nomor 3, anak-anak perhatikan gambar yang ada. Lalu anak-anak tulis yang sebagai produsen 1 apa, 2 apa, 3 apa. Bu, di sini buat produsen. Ya, di sini ya. Sesuaikan dengan gambarnya ya. Mana produsen, mana konsumen tingkat 1, dan mana konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya. Itu dah yang tadi. Lihat gambar. Harus isiin ini namanya. Namanya. Kayak misalnya apa ini namanya? Misalnya singa. Itu singa merupakan apa dia? Kalau perannya, peran makanannya sebagai apa? Ya, konsumen tingkat keberapa dia itu? Lihat gambarnya dulu. Konsumen tingkat keberapa dia? Ya. Digabung atau enggak? Beda dia. Yang ini punya, yang ini punya. K1, K2, Ya. K6, Ya, silakan kerja sama kelompoknya, ya. Bagaimana kelompok 2? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Silakan diskusi. Kelompok 3? Sudah? Belum? Nomor 3-nya gimana, Bu? Yang nomor 2, yang ini ya, yang nomor 2. Ini ada gambar ya. Gambar peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Nah, sekarang anak-anak ini mengurutkan dari yang pertama sehingga yang terakhir. Ini Bu, ini produksi. Ya, produsen dan seterusnya. Ya. Yang mana? Yang ini tumbuhan. Ya. Yang ini kelinci. Tikus. Yang ini ya tikus. Yang ini ular. Ini kaki ya? Ini burung. Burung hantu tuh. Ya. Burung hantu bisa makan ular. Bisa. Silakan apa namanya? Berdiskusi dengan temannya, ya. Ini coret. Yang mana? Nama kelompok. Iya, isi namanya. Nama kelompoknya di sana. Nama kelompoknya. Nama anggota kelompoknya. Panggilan. Ya. Sini di atas sini buat Ya, di sini boleh. Sini. Ya. Sudah. Ini lanjutkan. Kelompok 2, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini udah? Belum? Nah, ini. Yang ini burung gambarnya, yang ini tumbuhan, yang ini tikus, dan yang ini ular. Burung. Ya, diskusi sama temennya. Diskusi sama temennya, ya.
ya. Ya. Yang nomor 3 ya diurutkan. Ini gambar singa. Ini gambar tumbuhan, ini gambar ya, rusa. Sesuai urutkan sesuai dengan peran makhluk hidup pada rantai makanan. Enggak. Berarti ini beda Bu yang di bawahnya. Lain juga. Ini sebagai apa? Ini sebagai apa? Ini sebagai apa? Itu, ya. Ya, tunggu dulu sebentar. Ular bisa makan berulang. Ular bisa makan berulang. Ular, Bisa makan berulang. enggak bisa. Ular bisa makan burung hantu maksudnya. Bisa, Bu. Ular burung hantu. Masa burung hantu makan ular? Burung hantu dimakan oleh ular. Sudah, Bu. Ya, tunggu dulu teman yang belum. Ya. Bagaimana? Kelompok 3 sudah? Oh ya. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Tinggal menunggu kelompok 3 lagi sedikit ya. Bagaimana? Ada soal yang ada yang kurang paham? Sudah?
Baik, kalau sudah ya. Sekarang kita akan anak-anak satu kelompok ibu minta untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusinya tadi, ya. Yang pertama ibu minta kelompok 1 mewakili kelompoknya ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Semuanya. Ya, Romawi 1 saja, ya. Urutkan gambar di bawah ini sesuai dengan peran hidup pada rantai makanan. Nomor Romawi 1. Isilah rantai makanan berikut dengan nomor tumbuhan atau hewan. Nomor 1 padi, nomor 2 ayam, nomor 3 elang, nomor 4 jamur. Ya. Ya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Silakan. Yang ini, ya. Urutkan gambar di bawah ini sesuai dengan peran makhluk hidup pada rantai makanan. 6, 3, 4, 2, 5. Sebentar dulu. Coba yang kelompok lain coba perhatikan. Di sana ada gambar. Yang pertama itu gambar jamur, ya. Yang kedua itu ada gambar ular dan yang ketiga itu ada gambar belalang. Yang keempat itu ada gambar katak. Yang kelima itu gambar elang dan yang keenam itu adalah gambar padi. Nah, coba urutkan gambar atau apa namanya? Peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang pertama itu merupakan produsen tingkat produsen, ya. Itu merupakan atau contoh gambar apa? Ya, gambar padi. Nah, pada gambar di lembar kerja peserta didik, coba perhatikan yang sebagai konsumen tingkat 2 itu gambar apa? Contohnya, coba lihat di sana. Belalang. Apa? Belalang. Iya, belalang. Konsumen 3? Gambar apa? Ya? Konsumen 3? Lihat gambarnya. Gambar apa? Konsumen 3. Gambar apa? Kelompok 1? Masih dalam tahap soal yang nomor 2. Yang nomor 2. Ya, konsumen tingkat 3. Itu merupakan gambar apa di sana? Ular. Terus selanjutnya konsumen 4. Apa? Gambar apa? Burung elang. Dan yang terakhir apa? Dekomposer atau pengurai. Tuh. Binatang yang contohnya burung elang yang sudah beberapa waktu dia mati akan diuraikan dan apa? Dan akan menjadi. Ya. Dan akan menjadi pupuk. Ya. Atau tanah untuk tumbuhan. Ya, bagus sekali. Ya, akan menjadi pupuk yang akan menyuburkan tanaman kembali, yang menyediakan makanan untuk hewan-hewan yang lainnya, baik itu konsumen tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu sudah bisa dipahami itu? Kita lanjut ke Romawi 3, kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3.
Iya. Nah, Perhatikan gambar. iya. Ya. Ini ada gambar apa? Singa. Tumbuhan Terus ini? dan hewan. Ya. Lanjut. Lanjut. Yang lainnya sambil apa namanya? Nanti supaya bisa ini ya jawabannya itu dikoreksi. Konsumen tingkat 2. Ya, lanjut. Yang seterusnya itu ada gambar apa lagi? Tumbuhan. Produsen, konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Terus? Produsen, Ya. konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Ya, bagaimana jawaban temannya? Benar atau salah? Benar. Baik, kalau begitu silakan tepuk tangan buat temannya. Ya. Ya, silakan duduk. Ya. Ya, sudah. Tadi sudah anak-anak melakukan LKPD ya secara berkelompok. Nah, dari peran makhluk hidup pada rantai makanan itu contohnya berupa apa? Ya, ini ya. Nah, coba perhatikan. Di sana itu yang ini coba lihat. Nah, perhatikan. Ada gambar padi, itu merupakan perannya sebagai produsen. Yang kedua, itu gambar apa? Ya, burung. Burung memakan padi. Burung itu sebagai tingkat konsumen tingkat 1. Terus yang selanjutnya, burung dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat keberapa? Iya, tingkat kedua. Ular dimakan oleh burung elang. Itu burung elang merupakan tingkat konsumen tingkat 3. Dan burung elang mati selanjutnya itu diuraikan menjadi bakteri atau jamur yang kembali menyuburkan tanaman tadi yang akan menyediakan bahan makanan. Itu bisa dipahami? Ya, baik. Kalau sudah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu minta perwakilan kelompok 1 2 orang, kelompok 2 2 orang, dan kelompok 3 2 orang. Silakan maju ke depan. Sudah? Silakan ambil. Ya. Ya, sudah? Nah, sudah? Ini merupakan peran makhluk hidup pada rantai makanan, ya? Ya, sudah? Kalau sudah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 mengurutkan peran rantai makanannya. Silakan. Yang pertama apa dulu? Padi. Ya, silakan. Bagaimana yang lain? Benar atau salah?
Ya, baik, jawabannya bagus sekali. Terus kelompok 2, Ibu minta perwakilannya maju ke depan. Padi. Nah, sekarang belalang. Ya, belalang. Bagaimana jawaban temannya? Ini merupakan konsumen tingkat keberapa? Tingkat ke-1. Ya, lanjut kelompok 3. Silakan. Ya, berdiri dulu. Bagaimana yang lain? Jawaban temannya itu katak. Katak merupakan konsumen tingkat keberapa? Ya, tingkat ke-2. Yang katak memakan belalang. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 1 lagi mewakili temannya untuk menentukan peran makanan pada rantai makanan. Kelompok 1 silakan. Ya, ular. Ular memakan katak. Ular sebagai konsumen tingkat keberapa? Iya, tingkat ke-3. Bagaimana jawaban temannya? Iya, bagus sekali. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Elang. Elang memakan apa? Ular. Elang sebagai? Iya, konsumen tingkat 4. Bagus sekali jawabannya. Arto, silakan duduk kembali. Yang terakhir kelompok 3. Silakan mewakili temannya untuk menunjukkan peran makanan pada rantai makanan. Yang terakhir jamur. Ya, begitu elang mati akan diuraikan oleh jamur. Ya. Bagaimana jawaban temannya? Benar, bagus sekali. Silakan duduk. Nah, sudah. Inilah peran rantai, peran makhluk hidup pada rantai makanan. Sudah? Kalau sudah, silakan taruh medianya di sana. Silakan. Ya. Ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses transfer energi antar makhluk hidup, atau lebih panjangnya proses makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk mencari energi. Ya, itu. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan pada makhluk hidup untuk apa? Memperoleh energi. Itu rantai makanan. Nah, coba sebutkan contohnya peran rantai makanan. Ya. Padi dimakan oleh ayam. Padi dimakan oleh ayam. Dimakan oleh ular. Ayam dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang, berulang. Iya. Ular dimakan oleh burung elang. Lalu setelah beberapa hari burung elang akan mati. Setelah itu akan diuraikan. Iya, burung elang mati dan diuraikan. Tuh. Sudah? Nah, perannya yang tadi disebutkan oleh temannya? Yang lain? Ayo. Peran yang tadi disebutkan oleh temannya. Padi. Produsen. Ayo angkat tangannya. Ya, Bayu. Padi sebagai produsen, ayam sebagai
Ya. sebagai konsumen 1, Ya. ular sebagai konsumen 2, Ya. elang sebagai konsumen 3, jamur sebagai dekomposer. Iya. Bagus sekali jawabannya ya. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang peran makhluk hidup pada rantai makanan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang Ibu akan membagikan LKPD individu. Nah, dalam LKPD individu ini, anak-anak tidak boleh bekerja sama atau menanyakan kepada temannya jawaban LKPD ini, ya. Kalau ada yang ragu pada soalnya, tanyakan pada Ibu. Ya? Bisa dipahami? Baik, kalau bisa Ibu ya, Ibu bagikan lembar LKPD-nya. Ya. 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 Isi nama, nomor dan kelas. Ya, di samping kanan. Ya. Ya. Barang ini ditulis. Enggak, ya di sini ditulis. Isi nama, nomor dan kelas, ya. Enggak, di sini aja langsung. Ya. Ya, tunggu temannya dulu. Tunggu teman. Ya. Langsung di lembar. Ya, langsung di sini jawab, ya. Ya. Ini dikerjakan sendiri, tidak lagi kerja kelompok. Ya, tunggu dulu. Tunggu dulu temannya. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, di sini coret. Jawabannya di sana langsung taruh, ya. Silakan kerjakan. Tunggu dulu temannya, ya, yang belum. Kerjakan dengan pelan-pelan, ya, supaya pahami dulu soalnya, ya. Jangan asal jawab. Kalau di bawah ini yang berperan sebagai konsumen 2, ini kan herbivora. Ya. Yang makan kedua tuh Herbivora. herbivora, ini predator ini ya. Ya, ya. Kerjakan, ya, secara pelan-pelan, pahami soalnya, ya. Jangan asal jawab, ya.
Tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu ya, temannya belum selesai. Silakan kerjakan ya. Nanti kalau ibu suruh kumpul, lalu ibu langsung ambil soalnya ya. Ya, silakan dikerjakan dulu. Nah, langsung di LKPD-nya.
satu kain. Ini kerjakan. Dah. Ya, silakan lanjutkan ya. Iya, isi nama. Ya, isi nama di sini ya, namanya. Ini sudah isi nama? Sudah. Di sini. Ya. Iya, di sini. Ya. Sudah. Ini udah isi nama? Udah? Udah, ya. Belum. Tunggu dulu temannya ya. Ya. Yang belum isi nama silakan isi namanya. Kelas sama nomor absen. Bagaimana kelompok 1 sudah? Ya. Ya. Ini sudah? Saya juga di nomor 2.
Baik, kalau sudah ya. Nah, tadi sudah anak-anak melakukan tes LKPD individu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk merangkum pelajaran yang kita pelajari tadi. Ayo, sebelum merangkum, Ibu ingin bertanya dulu. Nah, coba anak-anak sebutkan satu contoh peran makhluk hidup pada rantai makanan. Saya padi sebagai produsen. Padi sebagai produsen. Lanjut. Ya. Ayam sebagai konsumen tingkat 1. Ayam sebagai konsumen tingkat 1. Tadi kan padi dimakan oleh ayam. Nah, sekarang ayam tadi Nopa dulu. Ular sebagai konsumen 2. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Ular memakan ayam. Ya. Arti? Elang sebagai konsumen tingkat 3. Elang memakan apa? Ular. Ya, berantai. Lanjut. Ya. Jamur sebagai dekomposer. Ya, jamur sebagai dekomposer. Elang tadi mati dan diuraikan. Begitu selanjutnya bakteri atau jamur akan apa? Ayo. Akan menyuburkan tanaman atau tumbuhan kembali untuk penyedia sumber makanan. Ya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan buat teman-teman, buat anak-anak kalian semua. Ya. Baik. Sekarang kita menyimpulkan materi yang kita pelajari tadi. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari tadi? Ayo. Ya. Ya. Rantai makanan adalah Ya. hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Ya. Yang lain? Jari-jari makanan adalah Ya. beberapa rantai makanan. Ya. Jaring-jaring makanan sama rantai makanan itu hampir sama. Tetapi jaring-jaring makanan itu Memiliki beberapa rantai makanan. Iya, memiliki beberapa rantai makanan itu. Nah, selain itu dapat menganalisa peran makhluk hidup dalam rantai makanan atau Iya. jaring-jaring makanan. Iya, bagus sekali. Yang lain? Selain itu, apa lagi yang kita anak-anak tonton tadi pada video rantai makanan? Itu ada? Ya, peran makhluk hidup pada rantai makanan. Itu padi itu merupakan produsen. Selanjutnya? Ya, ayam itu contohnya. Ayam merupakan konsumen tingkat 1. Lanjut tadi ayam, sekarang ular sebagai konsumen tingkat 2. Lanjut tadi ular, elang sebagai konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir ya, pengurai. Ya. Baik, Ibu anggap anak-anak sudah memahami. Ada lagi yang ingin ditanyakan tentang materi yang kita pelajari tadi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri. Tetapi sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan anak-anak tugas untuk membaca materi
yang Ibu lanjutkan nanti pada minggu berikutnya ya, untuk pertemuan selanjutnya. Ya, silakan anak-anak lihat bukunya. Materi yang anak-anak pelajari yaitu halaman 51. Ya. Sudah? Ya, kalau sudah, ada yang ingin ditanyakan tentang tugas yang Ibu berikan? Baik, kalau tidak ada, silakan Agus pimpin temannya ke depan. Om Santi 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 Om.